Marcel Radival, ya kan? Seorang Marcel dijadikan saksi dalam debat ilmiah, ini seorang akademis tidak. Kemudian kalau berbicara saksi, orang se-Indonesia menyaksikan yang nonton Fever itu gitu. Nah, bahasa-bahasa seperti ini kan bahasa kita ketawain gitu. Faizar memposisikan Marcel sebagai saksi. Nah, yang namanya disebut saksi itu seorang yang mendalami suatu bidang keilmuan. Orang itu akan disebut saksi kalau ahli. Silakan, to the point ya. Ya, kenapa Ustadz Muhammad Faizar Anda sebut sebagai peruqyah halus? Sip. Oh, kalau mau nyebut peruqyah halus saya sebut semua JRA, KBRA. Oh, tidak hanya dari pihak Wahabi ya? Emang Faizar itu Wahabi? Saya tidak pernah menyebut Faizar Wahabi. Muhammadiyah. Enggak, maksudnya yang urgen aja lur lah. Ini kan jadi pertanyaan kalau salim sampean itu kan pertanyaannya yang urgen saja. Iya, kenapa peruqyah itu ada yang Anda sebut sebagai peruqyah halus? Kenapa? Sama Faizar. Oh, berarti mestinya yang sampean tanyakan adalah halu itu apa? Saya jelasin halu dulu berarti ya. Sebilok, oke. Gimana? Oke, berarti saya terangin dulu arti halu kan? Oh iya, silakan. Ya kan sampean dua kata itu, peruqyah halu. Kenapa disebut peruqyah halu? Berarti kan sebenarnya saya tinggal menjawab apa arti halu yang saya maksud. Kan begitu? Oke. Berarti kayaknya beliau ini jarang nyimak saya. Saya terangin ya, seperti yang sering saya terangin dari 5 tahun yang lalu. Halu itu diambil dari kata halusinasi. Jadi maka karena pengurangan huruf maka pengurangan makna. Sebagaimana penambahan huruf memberikan tambahan makna, kan begitu. Diambil dari kata halusinasi. Nah, halu di sini artinya mencocok-cocokkan logi, membayangkan dalil. Itu yang pertama ya, mencocok-cocok logikan dalil. Bahasa sederhananya cocok logi, memaksa-maksakan dalil. Nah, itu jawaban kata halu. Nah, Faizar dan semuanya demikian. Perlu contoh tidak nih? Ya, silakan contoh. Akan begitu. Halu. Saya ambil pulpen. Oke. Oh, di poin ini belum dibantah, belum ada yang dibantah. Belum. Oke, berarti sampean yang ngikutin Faizar ya? Karena sampean nanyain Faizar. Begini, saya sering nyimak dia juga. Kebetulan saya dulu pernah pura-pura bermasalah, maaf ya. Ini cerita nyata. Saya pernah pura-pura punya masalah. Kecil, suaranya kecil. Earphone sayanya murahan. Oke, bentar. Saya pernah pura-pura punya masalah gangguan jin. Akhirnya saya tinggal di rumah orang atau ustadz yang dikenal sebagai pakar ruqyah di salah satu provinsi, saya nggak sebut namanya. Saya tinggal 1,5 tahun, kemudian begitu naik nama Ustadz Muhammad Faizar, saya cukup mengikuti dan saya menghubungkan dengan apa-apa yang pernah saya dapat dari almarhum para ustadz yang pernah saya ikuti dan nyambung aja sih. Kemudian datang Kang Mahesa sebagai orang yang memberi kritik kepada beliau. Ini sempat nyimak video perdebatannya, tapi saya nggak dapat sense-nya, saya nggak dapat poin perdebatan yang diikuti. Betul, karena semua orang ikut berbicara. Jujur ya, sampean menyimak secara objektif. Sampai moderator ikut bicarakan, sehingga satu poin belum selesai, orang lain menanggapi. Sampai ada contoh bolong itu ya. Nah, sampean tahu tidak, dalam sejarah hanya ada moderator ikut berdebat, itu waktu itu. Sampean berpikir sebagai akademis, ya kan? Kenapa waktu itu sampean bertanya nggak ada poin? Betul. Nah, berarti si abang ini nyimak. Nah, maka jawabannya kenapa nggak ada poin? Karena itu tadi semua pihak ikut berbicara, satu poin belum ditanggapin sampai moderator ikut bicara. Ingat, sampai moderator ikut menekankan, kan baru kali ini moderator ikut berdebat. Moderator, kenapa? Karena gurunya. Beliau yang ngomong sendiri bahwa beliau gurunya Pak Faizar kan? Bukan dari saya ya, saya nggak memberikan fitnah. Tapi itulah sudahlah. Lagian begini saudara, kedatangan saya di Bekasi itu dengan satu perjanjian. Jadi sampean kan nggak tahu di belakang layar nih. Oke. Sampean sebelum itu ngelihat nggak video debat saya dengan Faizar membuka kitab Ahkamil Marjan fi Ahkamil Jan? Belum. Nah, iya jawab guys, saya nanya belum kan gitu. Jadi sebelum itu beberapa hari sebelumnya itu terjadi diskusi sama membuka kitabnya Ahkamil Marjan fi Ahkamil Jan. Ya. Nah, pertama ikhwal janjinya, ingkar janjinya Faizar, diskusi di room saya, lalu setelah dia tim musyawarah dengan timnya, saya yang diminta di roomnya dia. Saya penuhin karena saya mencari kebenaran.
Akhirnya apa yang terjadi? Diskusi di Zoom, di YouTube, buka Akamil Marjan fi Akamil Jan, Faizar banyak salah membaca kitab, sehingga dia merasa malu, video itu dihapus. Paham sampai sini? Ya, ya, ya. Nah, malu kan masa lolosan Mesir, baca kitab Akamil Marjan aja belepotan, malu kan, dihapus. Hitungan jam. Nah, akhirnya terjadi komunikasi lanjut di WhatsApp. Saya bilang, kalau diskusi ilmiah, kita pun menghormati, karena saya dulu seperti Anda. Dalil yang Anda pakai adalah dalil yang saya pakai dulu. Nah, nggak bakalan ada ujungnya kalau tidak ada pembuktian. Ingat, walaupun yang Anda sandarkan jin, tapi prakteknya ada, bersifat indrawi, yaitu orang kesurupan. Bagaimana kalau kita pembuktian yang menurut Anda itu jin mana? Saya akan bongkar bahwa itu bukan reaksi dari jin. Apa yang terjadi di poin itu kan nggak ada pembuktian, mundur kan? Alasan Faizar apa? Itu kan memainkan pasien. Nyimak nggak di bagian itu? Lupa, agak error. Di bagian akhir sampai nggak selesai. Ketika masuk kepada zona pembuktian, apa kata Faizar? Nggak mau mundur, alasannya mempermainkan pasien. Lah kalau dia nggak mau alasannya mempermainkan pasien, lah dari awal ngapain saya harus keluar biaya, keluar tenaga ke Bekasi dari Banten? 2 kali ingkar janji. Nah, sampai kan nggak ngerti nih di belakang layar. Tapi itu bukan ranah ilmiah lah ya, itu hanya keterangan yang tidak terekspos di publik. Saya mau mubahalah, mau bersumpah saya berani terkait apa yang saya sampaikan tadi. Nah, sekarang masuk kepada pertanyaan berikutnya saja yang bersifat ilmiah, biar ngomongnya jadi manfaat untuk publik. Oh ya, kalau sampean berkenan, karena waktu itu adalah perdebatannya tentang jisim jin. Jin itu, karena persoalannya ini tentang kesurupan. Maka sering saya sampaikan, persoalan perbedaan saya dengan para seluruh ruqyah ahli hikmah itu berasal dari satu persoalan, yaitu tentang jisim jin. Kalau selesai di sini sebenarnya tentang pendapat ulama tentang masruk, perbedaannya itu sebenarnya nanti kita tidak perlu meninjau dari situ gitu, Pak. Kalau selesai di masalah jin itu apakah jismun latif, apakah kasif, dan itulah yang saya diskusikan dengan Faizar di dalam kitab Akamil Marjan fi Akamil Jan, dan dengan kitab yang sama loh ya. Jadi kita tidak mengkomparasi 2 kitab, satu kitab yang sama. Sampai di sini saya tanya tegas, mau berdebat dengan saya, apa ingin diskusinya bersifat ilmuwan yang manfaat untuk umat? Oke, kita diskusi. Saya tawarin, mau diskusi. Nah, kita lebih ke diskusi aja. Saya melihat Kang Mahesa ini orangnya logikanya cukup jalan, logikanya hebat, gitu ya. Saya mengakui logikanya bagus. Cuman karena saya juga mengikuti tentang Ustaz Muhammad Faizar tadi, sudah diterangkan seperti itu. Nanti coba saya komparasi. Saya cari data-datanya. Nanti coba saya cari data-data. Setidaknya begini, setidaknya saya tadi seperti yang saya katakan, saya membuka diri, membuka jendela, membuka ruang untuk orang tabayun diskusi. Kan begitu. Karena saya, dalam pemikiran saya, insya Allah saya ini berada di pihak benar, maka kebenaran tidak akan bisa digoyangkan. Ditolak 1 juta orang. Kenapa sih mereka yang jumlahnya besar harus panik dengan satu Mahesa? Atau jangan-jangan banyak hal yang tersembunyi? Nah, gini. Apa tadi yang disampaikan Kang Mahesa? Ini pengalaman perjalanan hidup aja ya, Kang ya? Nanti panjang, Kang. Mohon maaf, kita diskusi aja yang bersifat keilmuan di publik. Kalau pengalaman, saya 4 tahun jadi praktisi, terlalu panjang lah kalau cuma untuk menjelaskan pengalaman. Saya 4 tahun jadi praktisi, ya. Jadi gini, mending kita diskusikan perkara yang bersifat keilmuan agar nanti sampean walaupun berbeda, publik dapat wawasan, kan? Ya, oke, baik. Oke kan? Nah, akademis kan berpikirnya. Oke, baik. Nah, Kang Mahesa ini kalau bicara tentang ruqyah, itu lebih condong kepada pemahaman ruqyah azwajah berarti ya, saya menilainya. Nanti silakan. Oke, berarti ke komunitas ini ya, bukan dalam pengertian ahlus sunnah wal jamaah sebagaimana yang diterangkan para ulama di kitab kita. Berarti karena kan ada ruqyah syar'iyah sebagai sebuah komunitas, ada ruqyah azwajah, kan gitu ya. Berarti maksud ruqyah azwajah ini sebagai komunitas? Jawabannya tidak. Saya juga lebih pedas, kritikan saya itu lebih pedas ke Kiai JRA dan KBRA. Dan sering kita sampaikan tingkat kehaluan lebih parah JRA dan KBRA. Ini menunjukkan saya ini tukang tahlilan, tawasulan, bahwa menilai itu secara objektif. Mestinya saya itu membela JRA KBRA karena kita ini sama. Orang menyebut saya Nahdien, walau saya bukan orang NU ya saya katakan, tapi saya tawasulan, tahlilan, maulidan, istighotsah dan lain sebagainya. Saya katakan dalam dunia ruqyah, dalam dunia kehaluan lebih parah JRA KBRA dibanding ruqyah syariah. Oke. Berarti ini menunjukkan Kang Mahesa objektif. Oh, yang faktanya lebih parah, ada barcode lah. Macam-macam JRA KBRA itu double-nya. Dan saya dilengkapi dengan saksi murid-muridnya yang pernah belajar di JRA dan KBRA.
Artinya data yang kita terima itu lebih valid. Kalau saya kan menyimak Faizar kan dari puluhan video. Nah, kalau kita menyimak JRA dan KBRA dari puluhan video mereka dan dari murid-murid yang sudah pada tobat, kan banyak puluhan yang sudah merapat ke saya. Oh, gitu. Sampai belum tahu dah. Terus Puluhan. ketika puluhan murid itu taubat itu kemudian masuk ke Kang Mahesa, itu Kang Mahesa arahkan kemana anak-anak itu? Anak-anak itu kan dia punya passion rukyah nih. Enggak, mereka bukan milik saya, mereka punya kuat. Kita kan memang ngebongkar kehaduan. Nah, menurut murid-murid yang pernah berjalan ini, yang diomongin saya itu benar semua gitu loh. Akhirnya mereka merapat ke kita. Saya tidak mengendalikan mereka, kan. Bahkan saya minta mereka jangan berhenti ngerukyah, karena ini praktisi profesional loh. Sudah praktisi profesional. Saya bilang, kalau yang jadi perukyah yang halu-halu, yang nggak halunya nggak jadi perukyah, terus kita ngimbangin dukun gimana? Nah, ini sebagai keterangan juga kepada sampean, biar sampean nggak perlu nanya-nanya gitu, manfaat rukyah. Kita itu tidak menghendaki mereka itu berhenti jadi perukyah. Yang kita kehendaki dari mereka, tolong jangan bablas menyebar-nyebarkan kehaluan gitu. Mohon maaf, sampean ngecek tidak di Pantai Selatan Faizar sampai membuat konten? Iya, saya pernah lihat. Berapa kali? Bukan satu konten loh, bukan satu konten. Awas lo ya, bukan satu konten. Iki opo kan dagelan. Gini. Saya ini natahadat di Lughatil Arabiyyah Nastati. Bisa, cuman ketika ilmu alat, tadi kan siapa Muhammad Faizar disebut baca kitab aja mungkin ada yang salah gitu ya, dan itu kedetek sama Kang Mahesa gitu. Ini saya ilmu alat lemah, saya pribadi lemah. Terus Muhammad Faizar ini kan beliau kan alumni Mesir nih. Apakah tentang, balik lagi aja deh daripada muter-muter, balik lagi tentang perdebatan di kitab yang disebut tadi, saya lupa namanya. Jisim Akamil Marjan, karya Imam Badruddin. Karya Imam Badruddin tadi, argumentasi yang diperdebatkan antara Ustaz Muhammad Faizar dan Kang Mahesa di situ apa? Bukan, kan satu halaman buka. Nah, dia berargumen dengan Akamil Marjan. Kebetulan saya punya, ya wis buka be bareng-bareng. Kan begitu. Jadi yang diperdebatkan adalah tentang bacaannya. Oke, nanti. Karena sampean berarti kurang nyimak poin saya tadi. Kenapa ada perbedaan? Yang berbeda ini pemahaman, bukan sumber dalil. Loh, dalilnya sama kok. Kan saya bilang, yang dipertentangkan itu bukan dalil kan, tapi pemahaman. Iya, beli. Iya, mulai. Sama-sama sumbernya, mau NU, mau Muhammadiyah, mau Wahabi, pasti menggunakan dalil punya kullu bid'atin dolalah. Iyyakum ma muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah. Siapa yang menolak dalil itu? Kan tidak ada. Nah, berarti kan yang perbedaan adalah di pemahaman. Nah, itu poinnya di masalah jisim jin. Jin itu jisimnya latif apa kasif? Karena sumbernya di sini. Mau banyak dalil apapun berawal dari sini. Coba sekarang kan persoalannya adalah jin masuk ke tubuh orang kan? Sumber masalahnya di sini kan? Maka berarti yang harus ditasawur. Kalau kata Mamang Santri mah jago mantiknya makan, yang harus ditasawur berarti kan jin dulu nih. Sebagaimana pertanyaan sampean di awal itu kan, konsep jin. Yang harus dianalisa adalah jin itu apa? Bentuknya apa? Maka kenapa Faizar membuka kitab Akamil Marjan? Mungkin dia pikir saya nggak punya kitabnya. Saya punya kitab Akamil Marjan fi Akamil Jan, saya punya kitab Luqatil Marjan fi Akamil Jan karya Imam Suyuti. Tadi Kang Mahesa nyebut kalau Kang Mahesa ini memiliki beberapa amalan yang sering dilakukan oleh warga Nahdien gitu ya. Nah, ya semua. Selain halu ya. Selain halu. Oke. Ada tawasulan dan tahlilan gitu ya Kang ya. Gini Kang, yang saya pahami sampai sekarang gitu ya. Saya maaf ini, bisa jadi saya juga salah gitu. Cuman saya menilai pintu masuk di sini kan salah satunya lewat maksiat. Ketika orang melakukan maksiat maka pintu lewat maksiat. Ketika orang melakukan maksiat maka pintu itu terbuka. Nah kemudian salah satu yang menjadi penilaian negatif atau itu juga bisa tanda kutip ada kelompok ulama yang menyebutkan seperti tawasulan itu syirik gitu ya, walaupun ada perbedaan pendapat. Nah di situ saya sering waktu itu menemui orang yang aneh-aneh melakukan amalan-amalan yang aneh-aneh. Dalam penilaian kami waktu itu dalam penilaian kami bahwasanya ya dia memiliki amalan-amalan yang sunnah yang bagus, tapi diselipkan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya secara syar'i, sehingga di situ terbuka ruang di mana ternyata itu adalah bagian daripada talbis gitu ya, talbis iblis. Terus saya juga saya lihat Kang Mahesa kayak merokok dan sebagainya. Coba didiskusikan Kang, siapa tahu ada sesuatu yang diambil.
Saya sudah mulai resah ketika ngebahas tawasulan istighosahan. Dalam hati aja, waduh keluar tema ini. Netizen pun banyak itu ya. Netizen banyak itu resah itu. Kemudian sampai larinya ke fikih. Disclaimer saya selalu tiap malam, saya tidak membahas fikih. Kalau cuma nanya tentang sikap saya ngerokok, saya kira cukup jawab dengan kaidah yang standar, dilalatul hal aqwa min dilalatil maqal. Yang ngapain perlu ditanyakan gitu loh. Oke. Gitu loh. Ini mau keluar mau nggak ngebahas jin kan nih? Oke, kita bahas jin lagi deh. Ya iya juga ngapain? Ngomong kita ini sudah kalau berbicara ritual-ritual begitu udah selesai kok wis. Lan amaluna walakum amalukum. Ya apa dibahas-bahas. Ini. Tapi ya sudahlah, balik lagi ke jin lah. Oke, balik lagi. Sebenarnya gini Kang, gini saudara, adrenalin saya sebagai muridnya Ki Idrus Romli memang tertantang kalau udah ngebahasnya tawasul istighosahan. Tapi saya pun tidak menyalahkan keresahan sampean. Wong saya sendiri itu resah ngelihat praktek tawasul zaman sekarang itu pada embrut. Ya sama. Lalu saya tawasulan tapi saya tolak tuh praktisi-praktisi lakukan tawasul. Wah itu bukan tawasul. Oh tawasulan itu tidak pernah meminta kepada makhluk, mintanya kepada Allah, hanya menyebut nama makhluk. Oh. Dengan menyebut siapa yang minta ke makhluk? Lo orang mati aja belum tentu selamat, minta ke makhluk siapa? Siapa memangnya? Berarti inilah yang menjadi gap pemahaman antara ulama-ulama yang kiblat pemahamannya atau sesat di Indonesia yang kiblat pemahamannya ke ulama-ulama Wahabi gitu ya, dengan menganggap kita meminta ke wali. Sombong. Ya. Tapi sudah nanti panjang ngebahas itu malah. Ya. Kang, kalau Ya. orang zikir pagi sore itu kan ada zikir pagi sore, ada beberapa, ada maksurat, ada juga dari kitab Hisnul Muslim, mungkin kalau dari kalangan Nadin ada ya kisut-kisut gitu ya. Nah, zikir pagi sore itu kan itu bagian daripada zikir perlindungan. Nah, zikir perlindungan itu bisa jebol nggak menurut Kang Mahera? Nggak tahu, saya udah nggak baca-baca begituan. Hijab udah nggak baca saya. Oh, udah nggak baca. Jadi ngadepin dukun ini lewat zikir itu tanpa zikir perlindungan. Sampean ini ternyata cuma kurang informasi, pantas komentar sampean itu ya cukup pedas di bawah. Tapi kan saya nggak kepancingnya. Loh saya ini lebih galak mengkritik ahli hikmat ketimbang para peruqyah. Setidaknya kita ke peruqyah walaupun ngeritik, ingat loh, saya ngeritik mereka itu ketika mereka sudah tidak mau diajak baik-baik loh. Awalnya kita itu ngajak ngobrol di belakang layar loh. Semuanya merasa jumawa, merasa besar. Tapi saya tidak punya harapan membangun komunikasi dengan orang yang namanya ahli hikmat. Mereka sudah terlanjur rusak. Saya dulu khusnudzon kepada para peruqyah. Semoga mereka bisa diperbaiki. Karena kita butuh pengimbang para dukun-dukun dobol ini, oknum-oknum dukun ini. Nah ini kan yang belum sampai diketahui dari saya kan. Tapi mereka mungkin karena rumah saja sudah besar, siapalah Maesa bisa menggoyangkan mereka. Tapi itu sudahlah. Wes balik lagi kita ngebahas masalah jin ya. Karena pertanyaan sampean juga konsep jin ya. Biar jangan melebar-melebar ini. Saya udah nggak ngebaca hijab Kang. Wes kalau masalah itu doang saya udah tinggalin baca-baca nih. Terus. Aman, tapi hidup aman ya, nggak ada serangan aneh-aneh gitu. Dan saya yang sudah menantang praktisi dukun santet senusantara. Bahkan saya ngasih duit, bisa nyantet saya kasih duit. 2 juta. Oh gitu ya. Iya. Berarti saya butuh tukang santet sebanyak-banyaknya. Dia bisa nyantet saya kasih 2 juta. Nah kalau berarti sudah terbukti ya. Nanti saya minta berapa dia? Kalau minta 100 juta saya kasih untuk nyantet koruptor. Jadi saya membutuhkan jasa dukun santet untuk nyantet para koruptor. Jadi bukan tentang sombong saya mencari santet saya itu. Saya lagi pengen cari yang bisa nyantet asli. Kalau ada mau saya pakai jasanya untuk nyantet para koruptor. Sampai sekarang saya 5 tahun nantang tukang santet nggak pernah disantet. Bahkan saya nantang jin senusantara. Nah sampai kalau lihat ya bahaya jin dari pembahasan Imron Faizar itu kan luar biasa dahsyat bahaya jin. Saya sampai datang ke Gunung Ciremai di Kuningan. Ini pelet kalau kau tak berani dengan saya, anak saya lu tabok. Jin senusantara, silahkan tabok anak saya. Saya ingin menyampaikan ke mereka itu, kepada netizen itu, kan netizen makan salah paham. Tadi juga sampai salah paham tuh, memvonis takabur. Karena jangan ngerti tarif takabur itu. Saya ingin sampaikan kepada publik, jin bahaya itu ketika yang menjelaskan orang-orang yang berkepentingan di situ, peruqyah, ahli hikmat, dukun ustad. Mereka diuntungkan ciri-ciri jin, ciri-ciri kena jin, ciri-ciri kena santet. Saya sampai minta-minta tolong santet saya. Jin senusantara, kalau kau tak berani dengan saya, tolong anak saya lu gamparin jin. Mana jinnya yang jin itu nyata menggoda manusia, tapi yuwaswisu fi sudurin nas, bukan ujung nempeleng. Jin nongol di depan saya gamparin loh. Iya. Apa? Karena berlaku hukum. Bilang aja dari saya itu.
Nah, tadi tentang bentrok pemahaman nih. Ada pemahaman yang bentrok kan, makanya Monggo. Ustaz Muhammad Faizar loh. Ada bentrok pemahaman dari sumber yang sama. Itu bentrok pemahamannya pemahaman yang gimana kan? Tadi jin itu kasif apa latif? Saya menganggap jin itu kasif. Kata Faizar latif. Nah ini juga nih, kalau sampean pernah membahas lintas firqah ya, kita ini sering di framing Mu'tazilah kan. Padahal justru yang punya pemahaman jin itu latif justru Mu'tazilah. Satu, saya memang ada satu pemahaman dengan Mu'tazilah yang sama, yaitu tentang kesurupan. Kesurupan itu psikis. Sama kan kesimpulannya. Kalau Mu'tazilah kan belum ada bahasa psikis ya, bahasanya tobi'iyat. Ya saya anggap sama lah ya. Tapi alasannya beda tasawurnya. Saya dengan Mu'tazilah itu beda jauh langit bumi. Walaupun ujungnya sama, tapi saya dungu-dungukan itu Mu'tazilah. Kenapa? Mu'tazilah itu dungunya begini. Dia meyakini jin itu latif, tapi tidak percaya kesurupan dimasuki jin. Kan pelongo Mu'tazilah. Lah kalau jin itu latif ya wajar dong bisa masuk orang siapa aja. Kan begitu. Iya enggak? Terus tadi yang memahami bahwasanya jin itu kasif pihak siapa? Saya. Oh. Jin itu kasif. Kata Faizar latif. Terus kalau meyakini jin itu tadi pemahamannya kasif itu, terus berarti dampaknya dia nggak bisa masuk ke badan orang dong? Lah iya, bisa kecuali mengecil, merubah tasawur, ayat tasyakul, just masuk, ya bisa. Kan jin punya kemampuan tasyakul. Oh begitu. Nah ini kan ada dalilnya kan. Ja'at imra'atun bibnin laha walahu jununun. Lah kan ada dalilnya. Artinya apa? Saya sering ngomong begini, mau hadis, mau Quran, ketika menjelaskan perkara indrawi, itu tidak keluar daripada ilmiah. Makanya kenapa saya sering sampaikan, pendekat iman itu adalah kepada perkara-perkara ghaib saja. Jin itu kasif, sederhana lah. Saya pikir mau debat ini, ternyata mau menggali-gali doang, ya nggak apa-apa lah. Pokoknya saya suka ngobrol yang bersifat ilmuwan. Begini, saudara. Tadi Kang Maesa kan punya statement begini ya. Kang Maesa punya statement tadi tentang Mu'tazilah yang beranggapan bahwasanya jin itu latif gitu kan. Ya. Itu referensi dapatnya itu dari mana, Kang? Oh. Gini, dalil Mu'tazilah, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Nah, itu kan terjadi khilaf. Jadi Imam Badruddin di dalam Akamil Marjan itu beliau tidak mengambil pemahaman apakah latif apakah kasif. Cuma kerennya ulama itu dua pemahaman disampaikan beserta dalil-dalilnya gitu loh. Jadi Imam Badruddin itu menjelaskan orang yang memahami jin itu latif dalilnya ini, menjelaskan orang yang jin itu kasif dalilnya ini. Gitu loh. Jadi Imam Badruddinnya tidak mengambil keputusan. Bahkan kata Imam Badruddin, wakilal amroini mafqudun. Dalil tentang dua pemahaman ini mafqudun, kata versi Imam Badruddin. Tapi saya punya banyak dalil yang mandiri tentang pemahaman bahwa jin itu kasif. Artinya saya tidak hanya mengambil dari satu sumber ya. Kalau kata Imam Badruddin kan sedikit doang itu dalilnya. Saya katakan dalil jin itu kasif banyak. Banyak. Sederhananya beginilah ya. Al-Quran, menurut sampean, Al-Quran itu seluruh isi syariatnya berlaku untuk manusia apa plus jin? Kalau yang saya pahami masuk ke dalil wa ma khalaqtul jinna wal insa itu sudah otomatis ya, jin dan manusia. Ya, walaupun juga saya sampai sekarang belum menemukan dalil qat'i bahwa jin itu juga sudah terkena hukum syar'i, aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Padahal di banyak tafsir dijelaskan banyak itu. Tapi karena sampainya ngomongnya dalil qat'i ya oke lah saya iyakan lah. Kalau banyak qat'i ya. Jadi sebenarnya maksud beliau itu dalil yang bersifat qat'i kan, yang artinya yang bersifat doni mah banyak. Nah itu ya, takut salah paham netizen nih. Jadi jangan dipikir oh kita ngobrol sama-sama akademis, kasihan yang lain. Takut salah paham bahwa khawatir tidak ada dalilnya. Jadi gini. Kita ngobrol ya. Oke. Jadi sampean dengan saya itu sama punya pemahaman bahwa syariat di dalam Al-Quran berlaku juga untuk jin. Ya kan? Bagaimana jin menerapkan syariat di dalam Al-Quran kalau jin itu latif? Contoh, alatut toharoh, turob dan ma, air dan debu. Kalau jin itu latif,
Bagaimana menggunakan alat toharo ini? Misalnya jin masuk Islam, tentu kan mengikuti prosedur Islam. Banyak kan keterangan jin Islam, berarti akan menerapkan syariat Islam. Wudunya dengan air. Kalau tidak ada air dengan debu, lah kalau jinnya latif gimana? Ya. Artinya itu sebagai basis penguatan argumentasi atau hujah pendapat sampean tadi kan. Banyak. Ketika surat Al-Jin turun, Inna sami'na Qur'anan ajaba. Itu di tafsir Qurtubi, Baghawi, Tobari menceritakan satu kisah yang sama, yaitu ketika suatu malam sahabat kehilangan Nabi. Di mana ini Nabi? Ternyata ada Rasulul Jin, utusannya bangsa jin menemui Nabi, meminta Nabi membacakan Al-Qur'an kepada bangsa jin. Nah, itu tidak diketahui sahabat. Paginya ketemu dengan sahabat. Nah, Nabi mengajak para sahabat memperlihatkan asar pertemuan itu, asar jejak-jejak. Kan di sana pegunungan, ya pasir lah. Jadi jejak-jejak pertemuan itu diperlihatkan Nabi. Kata Nabi, semalam saya menemui bangsa jin di sini. Itu meninggalkan jejak. Itu yang kedua tuh ya. Yang ketiga, di dalam Akamil Marjan, di dalam Luqatil Marjan, bahkan di Sahih, di Bukhari ada nggak ya? Saya lupa ini. Kutubus Sitanya apa ini? Ada di Kutubus Sita, saya lupa. Kelamaan ini soalnya ya. Itu menceritakan tentang kasus pencurian jin ketika Mu'ad bin Jabal diserai zakat oleh baginda Nabi Muhammad dan Abu Hurairah. Lalu kemudian amanah Rasul dan ayat kursi ini ya. Sodaqo wa kadhubun. Yang ujungnya. Nah, jin nyuri tamar, kurma, zakat. Bagaimana nampung kurma kalau jinnya latif? Malaikat latif. Malaikat itu latif, maka malaikat tidak dibebani syariat Al-Quran. Nah, logik kan? Kita ini ngomong ilmiah tapi logiknya nerap gitu loh. Ya, di logik nerap. Makanya wajar sih kalau Kang Mahesa itu ada yang menuduh pemahaman yang Mu'tazilah itu wajar karena pendekatannya begitu. Oke. Makanya tadi ada Kiai Fatah ya yang ngebela cerita khurafat Oknum Habib ya. Lalu saya bilang, jangan menggunakan logika. Kiai Fatah, saya bilang, orang menggunakan dalil itu dengan otak. Yo piye gak orang menentukan benar dan salah nggak boleh pakai logika? Iya. Memakai dalilnya gimana kalau nggak pakai otak? Jadi saya tadi itu bisa ya, seperti tadi itu jangan sampai jadi framing. Saya murni logika. Saya menggunakan dalil tadi tentang Abu Hurairah, tentang jin mencuri zakat. Itu dalilnya ada, hadisnya sahih. Mu'ad bin Jabal. Iya. Semua yang saya omongin ilmiah lah. Jadi perbedaan Kang Mahesa sama Ustaz Muhammad Faizal itu sampai debat panjang itu ya, sampai akhirnya ribut di waktu itu hanya tentang itu sebenarnya atau ada ya, bukan ya sampean bisa nyimak. Cuma kalau kenapa jadi debat kusir? Nah, masa orang debat semua berbicara? 7 orang saya hitung sampai moderatornya ikut mendebat. Nah, kenapa Kak Faizal memframing debat kusir di tulisannya nih? Saya tengok nih tulisannya. Ini kan gabrus. Mereka yang menyebabkan debat kusir sampai semua ikut berbicara. Itu tulisannya Faizal. Nyebut-nyebut saya kan, makanya saya tantang dia ngomong-ngomong pencemaran nama baik. Itu yang saya mau dari dulu. Saya tuh pengen dilaporkan oleh para peruqyah itu. Karena saya sadar kan, saudara, saya sadar tidak bisa melaporkan mereka. Tapi saya 100% insya Allah yakin mereka akan tumbang di pengadilan kalau memproses hukum saya. Karena satu-satunya cara membongkar para peruqyah ya di pengadilan. Loh, saya sampai kenapa nyebut JRA, KBR, Asada? Saya ingin mereka itu menghadapi saya secara hukum. Gitu loh. Itu sampai saya perhitungkan semua begitu. Lo ormas berbadan hukum, pakai tuh ormas lo untuk penjarain saya. Saya sebut itu ormas penyebar kebohongan. Saya punya pemahaman seperti ini kan tentang jin. Boleh. Saya punya pemahaman seperti ini, nanti coba pemahaman saya mau dikontra atau tidak. Jadi gini, mungkin ini oknum di dunia tarifat gitu ya, mungkin ini oknum. Ada orang zikir dengan zikir di angka tertentu, kemudian akhirnya dia mendapatkan bisikan, dia kedatangan makhluk gaib gitu ya, yang dia anggap itu adalah sebagai malaikat. Bahwasanya misal atau bahkan sampai ada yang menganggap itu adalah yang di atas gitu, maksudnya yang di atas ya pemahaman teman-teman sebelah gitu. Tahu nih, kamu kewajiban ini, ya ini lagu lama sih, tapi ini lagu lama itu. Udah, kamu saya bebasin, kamu nggak usah sholat gitu. Bahwasanya syariat sholat buat kamu dicabut. Jadi yang penting kamu ingat sama Allah, kemudian syariat sholatnya dicabut. Saya memahami peristiwa-peristiwa ini sebenarnya adalah orang yang menempuh jalan-jalan zikir atau suluk dan sebagainya yang seperti itu. Kemudian karena dia lemah ilmu, akhirnya terjebak. Didatengin setan, didatengin jin, tapi dia nggak paham. Ya. Itu gimana? Kontra apa sama aja nih pemahamannya?
Nah, semakin jelas ternyata saudara panjenengan itu sampean itu memang gak ngikutin saya. Jadi saya sudah ngeritik Abah Aos, kebayang nggak jamaahnya? Tokoh besar di Jawa Barat, ratusan ribu jamaah Abah Aos yang atas nama apa? Saya sudah ngeritik 3 tokoh besar di Indonesia yang orang menganggap sudah wali ini. Jadi maksudnya biar saya jawab singkat aja gitu loh, biar nggak usah terlalu spesifik. Makanya kan saya selalu ngomong 3 casing haluisme: ruqyah, thariqah, hikmat. Artinya 3 hal ini biar bagaimanapun sesuatu yang positif. Maka karena ini positif, mereka dibuat bungkus itu. Ada yang haluwer itu, halu penyebaran khurafat itu mengatasnamakan casingnya atau ngakunya thariqah. Ada yang ruqyah, ada yang hikmat. Kan setiap malam saya bahas 3 casing haluisme. Jadi oke, tadi saya ngomong ya, di kalangan para peruqyah yang penyebaran halunya sedikit, mas, lebih parah JRA dan KBRA. Objektif menurut sampean kan ya, bahwa saya tidak menilai dengan rasa kefanatikan golongan. Kemudian antara dunia ruqyah dengan dunia thariqah, itu lebih parah kehaluannya haluisme yang mengatasnamakan thariqah. Jadi yang saya datangi tidak hanya Faizar. Faizar membaru gelarnya apa? Elsia. Saya mendatangi Arozi Hasim, doktor. Ketemu sama itu berhadapan 1 meter. Wah, gimana cerita ya bos, gak panjang. Nah gini, kritikan ini wallahu alam ya Pak, nanti hakimnya kan Allah nanti. Tapi yang bisa saya sampaikan di sini bahwa saya ini ingin memperbaiki, ingin jangan bablas mereka ini. Maka kenapa saya datang ke Arozi Hasim? Saya masih begini, saya ngeritik tidak hanya omdokan omon. Ketika orang itu mempersilahkan, saya datang loh. Jadi saya ini justru pengennya debat berhadapan, diskusi berhadapan. Enggak, kita ngonten gini lur, karena kita nggak dikasih akses sama mereka. Coba mereka ngasih akses, lu godok seperti Baksul Masail. Ya, ngapain saya harus mengkritik, mau mereka saudara saya? Arozi Hasim saya sudah datangin. Perjanjiannya live streaming, tapi ternyata tidak boleh live streaming. Kontra dengan Arozi Hasim tentang apa? Kalau berbicara kontra dengan Arozi Hasim, saya katakan tingkat kehaluan tadi sudah saya jawab, lebih parah pada orang-orang yang mengatasnamakan thariqah. Lebih parah mereka. Bahkan dunia hikmat, dunia ruqyah, tingkat kehaluannya kalah dengan satu nih, thariqah. Maaf, mengatasnamakan thariqah ini. Haluisme yang dibungkus dengan atas nama thariqah ini. Oknum lah ya. Iya sih, ya memang oknum sih, tapi ya mayoritas. Karena nyatanya gini lah saudara, karena orang berthariqah asli yang benar-benar thariqah sesuai di kitab-kitab nggak ngebacot di medsos, nggak kayak bikin ormas. Lagi sampai Arozi Hasim bikin ngangkat kewalian pakai proposal itu. Piye? Lihat sih tadi yang screenshot yang dikirim masih ada nggak? Yang tadi yang apa? Pak Izar tadi pasang. Tadi bacanya masih ada yang kurang nggak ini? Aku nangkep poin. Bentar. Mau saya bedah satu-satu ya, nanti sampean berargumen dengan tulisan Faizar, nanti saya bedah satu-satu ya. Oke, coba. Ya kebacanya nggak menyeluruh ya? Enggak, iya kepotong. Ya udah saya bacakan aja ya. Oke, Milne se darta dil ikra. Ayo. Nah ini kan sebenarnya si Akang ini, si saudara ini kan cuma kurang informasi doang ke saya. Nah, ketika konsisten diskusi ilmiah, apa diturunin? Tidak. Cuma memang di sini kan ada peraturan yang ketat gitu loh, agar obrolan ini demi obrolan itu tidak terbuang sia-sia gitu loh. Tidak jadi debat kusir. Nah nih, Allahul Musta'an. Apa yang seperti ini sudah bisa masuk ke pasal pencemaran nama baik? Tanda tanya. Enggak hanya nama individu yang dia sebut. Saifuddin alias Maesa ini juga bawa-bawa ormas Muhammadiyah, NU. Sebenarnya tepatnya saya menyebut ya. Nah, kalau itu diasumsikan bawa-bawa ya terserah Faizar ya. Yang saya berani bertanggung jawabkan adalah saya menyebut. Ya, NU, KBRA, JRA, Komunitas Arsadaya Daka. Betul. Nah, bagian ini betul. Saya menyebutkan kelima ormas tersebut. Hari Muhammadiyah mah jarang saya cuma mempertanyakan penyebutan saya kepada Muhammadiyah itu mempertanyakan kenapa Muhammadiyah tidak tegas kalau yang nyebarin khurafat dari kalangan mereka. Pertanyaannya bukan kritikan. Artinya saya tidak nyalain Muhammadiyah. Didiamkan makhluk satu ini malah makin ngelunjak. Oh betul. Dulu kami pernah diskusi tapi nggak ada diskusi ilmiah. Oke. Yang ada cuma debat kusir tanpa arah. Lah yang 7 orang ikut bicara kok. Ya kan saya jawab tuh, sampai ngeliat kan Marcel sampai komen, kameramen si Marcel aja ikut ngomong yang nggak ngerti kalimat fi'il kan itu. Saksinya adalah Marcel Radival, ya kan?
Seorang Marcel dijadikan saksi dalam debat ilmiah. Ini seorang akademis tidak. Kemudian kalau berbicara saksi, orang se-Indonesia menyaksikan yang nonton Fever itu gitu. Nah, bahasa-bahasa seperti ini kan bahasa kita ketawain gitu. Faizar memposisikan Marcel sebagai saksi. Nah, yang namanya disebut saksi itu seorang yang mendalami suatu bidang keilmuan. Orang itu akan disebut saksi kalau ahli. Marcel itu penonton. Kalau diposisikan sebagai saksi untuk sebuah diskusi, Marcel ini nggak bisa dijadikan saksi. Nah, artinya apa? Faizar gagal tasawur, gagal analisa. Kalau maksudnya adalah saksi adalah melihat perdebatan, ratusan orang yang ada di auditorium itu menyaksikan, melihat. Dan bahkan umat Islam di luar sana ada yang melihat. Satu hal, di kontennya Faizar banyak yang dipotong-potong, saudara. Di kontennya saya, tanpa satu detik pun saya potong. Saya ingin menyuguhkan apa adanya kepada masyarakat. Di sini sebagai konten kreator, dia konten kreator yang ulung, cerdas. Tapi sebagai akademis, sebagai orang yang selalu mengatasnamakan sunnah, tidak ada kejujuran. Ada bagian dipotong-potong. Sementara itu acara live. Secara konten saja, banyak bagian-bagian yang dibuang oleh Faizar. Tengoklah. Komparasikan video di channel saya dengan channelnya Faizar. Itu tidak sama durasinya. Banyak yang dibuang oleh Faizar. Terjadi ketidakjujuran. Kenapa? Tendensi kepentingan saya cuma agar masyarakat paham. Oke. Mau bahas apa lagi ya? Kang, coba sampean buku diginiin. Buku diginiin. Sampean kan nggak percaya klaim-klaim takhayul. Saya mau nanya nih ya ke sampean. Tapi ini jujur-jujuran aja ya bahwa saya akan mengklaim ya bahwa saya bisa menggerakkan benda dari sana dari sini. Tapi saya bisa buktikan. Sampean kan orang rasional. Saya mengklaim saya bisa menggerakkan benda mati dari sana, dari sini. Pertanyaannya, sampean percaya tidak sama klaim saya? Saya nggak percaya. Saya ingin memberikan ilustrasi. Seperti inilah pendalilan para peruqyah, cara ngedalinya ruqyah. Oke, waktu sebelum saya perintah buku di sini, buku itu di mana? Di bawah. Secara majaz boleh nggak? Padahal secara majaz bisa. Saya akan menggerakkan dengan cara nyuruh sampean. Kalau debat secara bahasa selesai itu, loh, lah itu terserah teknis saya. Saya nyuruh sampean. Itu kan secara majaz boleh saya klaim. Saya menggerakkan benda dari sini dari tempat sampean. Tempat sampean, benda mati saya gerakkan dari sini. Secara majaz kan bisa diklaim. Ya tidak? Nah, inilah yang disebut cocok logia. Saya ingin menjelaskan, seperti inilah cara dalil mereka. Oke, sampean salahkan saya. Jadi saya kasih contohnya, bahwa Maesa itu tidak menggerakkan benda mati. Coba, ini kita buat ilustrasi diskusi debat ya, ilustrasi debat. Coba, bantah klaim saya tadi, bahwa Maesa, Anda tidak menggerakkan benda mati. Coba bantah, lalu nanti saya bisa jawab nih. Jadi udah disiapkan jawaban selanjutnya ya. Iya, jadi sebenarnya ini kan tentang apa ya? Ya tadi cocok logi itu framing. Terkesan mereka itu berdalil. Ya berdalil apa? Contoh nih ya. Saya kasih contoh nih, bahwa mereka memaksakan dalil, cocok logi dalil. Mereka mengklaim mengeluarkan jin kan. Ya coba step by step. Mereka menggunakan dalil bahwa jin bisa masuk ke tubuh orang. Dalilnya dua hadis Nabi. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Inna syaitana yajri min ibni adama majradam. Yang kedua, inna syaitana yajri minal insani. Dua matan hadis ini beda, min ibni adam sama minal insani majradam. Ketika mereka menggunakan dalil jin bisa masuk ke tubuh orang dalam konteks kesurupan, mereka menggunakan dalil ini. Lalu mereka mengklaim bisa mengeluarkan jin dari tubuh. Coba renungkan. Jikalau mereka jujur dalam berdalil, ketika mereka menggunakan dalil kesurupan pakai inna syaitana yajri lah kok bisa dikeluarkan? Loh, kalau ini sudah ditetapkan, maka semua orang hatta para wali, para ulama. Nah, artinya kalau mereka jujur, loh kalau dalil kesurupan inna syaitana yajri min ibni adam, ya kamu tuh ada setannya di diri kamu itu. Karena berarti bersifat pasti kalau Nabi apalagi menggunakan kata inna syaitana. Semua orang ada setannya di dalam diri manusia itu. Loh kok setannya bisa dikeluarin? Keren kali. Satu. Yang kedua, banyak sih sebenarnya. Terus intinya begitulah. Artinya begini, saya ngomong pakai ilmiah kan? Iya. Semua pemikiran saya sandarkan kepada sana. Sekarang gini Kang, apa namanya, terkait tentang jin itu kan juga marak, banyak di dunia terapi ini ada salah satu metode penggunaan hipnotis gitu ya.
hipnotis. Kalau menurut Kang Mahesa nih, kalau menurut Kang Mahesa ini hipnotis ini pakai jin nggak? Enggak. Itu sama aja dengan ilmu psikologi. Mirip-mirip, beda ungkapan saja. Prinsipnya sama aja. Kan gitu. Bedanya bukan hipnotis. Hipnotis itu orangnya. Nah, kayak tadi isim fa'il. Hipnotis itu isim fa'il, nah. Orangnya yang melakukan. Keilmuannya hipnosis. Ya. Jadi menggunakan jin enggak? Sama sekali tidak. Jadi bedanya hipnosis itu tidak diteliti oleh para ilmuwan sehingga belum bisa disebut keilmuan hipnosis ini sehingga belum diresmikan aja ya di dunia sebagai sebuah ilmiah. Belum resmi seresmi psikologi ya kan? Kalau psikologi udah resmi. Sebenarnya mah mirip-mirip aja nih. 11-12 aja ini. Beda ungkapan seperti misalnya di dunia psikologi menyebutnya histeria. Nah, di dunia hipnosis menyebutnya abreaksi. Iya toh isinya sama kok. Oke. Dan tidak pakai jin. Murni ya, enggak. Semuanya enggak pakai jin ya. Oh, kalau pakai jin dulu Deddy Kobuser masih kafir, masih ya bisa naluk jin. Iya. Kalau tadi Kang Mahesa punya statement apa bahwa tentang mereka itu kan majerodam tadi ya. Ya. Kemudian misal nih dikirim santet nih kayak gitu, Kang Mahesa meyakini nggak sih bahwasanya sihir, santet, yang model-model begitu itu kan umumnya orang nih memahami dia kirim jin jahat nih, kirim setan nih untuk menyalahkan. Itu ocehannya Faizar itu sama Kimron. Jin kiriman. Keyakinan Kang Mahesa gimana keyakinannya yang Kang Mahesa punya? Tentang santet, tentang sihir, tentang apa nih? Kalau kebanyakan bingung saya menjelaskannya dari mana, Kang. Masalah santeta. Oh, oke, boleh. Karena gini kan, saya jelasin ya, sihir itu kan contoh sihir di dalam buhya tersebut apa? Kasya'wadati, sulap. Tapi Faizar bagian sya'wadah dilencat. Tengok video Faizar ketika menjelaskan apa ya arti sihir. Faizar ngutip dari kitab buhya, tapi bagian sya'wadah Faizar dilencat. Inilah akademis yang tidak jujur menyampaikan keilmuan. Kenapa? Karena tendensi. Kenapa? Faizar harus menjaga perasaan Marcel dong. Padahal contoh pertama di dalam kitab buhya, sihir itu sulap. Sejak kapan sihir menggunakan janjinjun? Sejak para haluer melintir dalil. Carikan satu dalil, saya tantang akademis sealam semesta ini. Carikan satu dalil Al-Quran dari hadis, Al-Quran dan hadis yang menjelaskan sihir dengan jin. Mikir sampean selama sampean hidup atau saya hidup, tantangan berlaku. Temukan satu dalil dari Quran dan hadis ya yang menjelaskan sihir menggunakan jin. Tapi saya punya bukti langsung bahwa sihir itu bersifat sains, bersifat ilmiah. Saya siap menyuguhkan pakai Al-Quran, saya siap menyuguhkan bukti pakai dalil hadis. Ayo, bukan ke situ dulu. Oke. Ya, sambil nunggu ya. Ya Allah. Dia ini antara nikmat dia ini antara setuju dan tidak setuju juga sebenarnya gitu. Memang dia ini. Tapi saya coba ikuti rasionalitas apa logika berpikir dia. Sebenarnya ada, dalilnya ada. Cuman saya ingat-ingatnya tapi nggak ingat letterlexnya, tidak ingat bacaan dalilnya. Ya saya ingat ada juga dalil tentang firman itu dulu aja. Jam berapa nih penjelasan? Kita ngambil ikan dulu. Oke. Itu buku buat apa? Dari tadi nggak nyontek. Ini tadi. Sampai ini mau debat apa lagi kuliah? Nah, tadi ada pertanyaan ini, ada pertanyaan mana dalilnya gitu ya. Saya itu ingat di
intisari dari sebuah dalil, cuman saya tidak menghafal dalilnya secara letterless. Oke. Bahwa di dalam sirah gitu ya, di sirah Nabawiyah gitu ya, bahwa sejarah Rasulullah SAW sendiri pernah mengalami peristiwa beliau kena sihir. Nah, yang begitu-begitu gimana tuh? Kalau tadi Kang Mahesa sampai menantang orang, mana dalilnya gitu. Terus kalau dikaitkan dengan sirah itu, saya bacakan aja dalilnya lah kalau sampai tidak membacakan dalilnya kah. Saharon Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yukhayyalu ilaihi annahu fa'alu syai'a fi baitihi wa huwa lam yaf'alhu. Satu, matan hadis. Matan hadis yang kedua, sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun min Bani Zurek yuqalu lahu Labid bin Asam. Artinya apa? Bahwa ada banyak matan hadis yang menjelaskan Nabi terkena sihir, dan di situ nggak ngebahas jin. Maka tadi saya katakan saya ini lagi berbicara tentang sihir yang menggunakan jin, bukan tentang adanya sihir. Karena dalil yang tadi mah cuma cukup untuk menjelaskan sihir itu ada. Di Al-Quran ada. Sihir di Al-Quran ada. Kan saya dalilnya yang menggunakan jin. Nah, bahwa saya kan punya argumen, tapi sihir yang bahwa itu sain, ya dalilnya Al-Quran dan hadis. Coba sama aja juga yang tadi itu saya bacakan itu. Yukhayyalu ilaihi. Coba dentakhil kalau ngaji. Nyihir Nabi ya ing Nabi sallallahu atau suhiron Nabi maaf. Suhiron Nabi sallallahu alaihi wasallam telah disihir Nabi hatta yukhayyalu mala dentakhil dan ciptakaken ilaihi maring Nabi annahu apa setuhune Nabi fa'ala syai'a iku wis megawe ya Nabi asyai'a ing suwiji-wiji fi baitihi ing dalam umahe Nabi. Nah, hanya di syarah hadis, bukan di hadisnya. Tapi yang jelas di matan hadisnya, Nabi seolah-olah melakukan sesuatu padahal tidak melakukan. Nah, saya tidak punya jaminan pasti bahwa ini saya tidak punya pemahaman pasti memahami hadis ini. Artinya sama-sama pendekatan. Orang yang menganggap ini menggunakan jin kan pendekatan, pemahaman dirinya. Oke, saya juga punya pemahaman yang berbeda. Tapi kita tidak mengklaim ini kebenaran mutlak ya. Karena ini kan tidak bersifat qat'i dan bahwa saya lebih senang menjelaskan hadis ini yang disebut ilusi optik. Nah, ini mirip dengan baginda Musa alaihissalam. Coba perhatikan ayatnya. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Den takhil, den ciptakaken ilaihi maring Nabi Musa annaha apa setuhune khibal. Tali-tali sahara Firaun. Apa setuhune khibal tas'a ikulumaku. Jadi di dalam pandangan Nabi Musa, ketika tongkat ahli sihir Fir'aun itu dijatuhkan, bergerak. Jadi di dalam bayangan Nabi Musa itu seperti ular, sampai menyebabkan Nabi Musa kaget secara arad basyariah. Nah, di dalam tafsirnya itu dijelaskan, wadzalika annahum latoh. Saya tidak membanggakan diri, Kang ya, saudara. Saya tidak membanggakan diri. Tapi sampean kan di sini punya pertimbangan. Mana penjelasannya yang paling ilmiah lah ya. Wadzalika tafsir Qurtubi saya bacakan. Wadzalika annahum latohul isya bizibaki. Kenapa itu terjadi? Si tali bisa bergerak. Wadzalika lan utawi mengkonotasa sa'yul hibal. Annahum setuhune saharo latohu iku mengolesi. Para ahli sihir mengolesi al-isya ing tongkat bizibaki dengan cairan zibak. Perbedaan ahli tafsir, ada yang terkena haris sams, ketika terkena panas matahari bergerak. Di beda tafsir diterangkan di bawah ada api, ditaruh besi, bawahnya ada sumur api, dinyalakan, ketika jatuh cairan ini membuat dadung ini bergerak. Ilmiah, sains. Kenapa? Perhatikan memang, saudara. Kenapa waktu itu di dalam Al-Quran? Saya enggak tahfidz sih, saya buka baca Al-Quran. Biar enak. Oke. Tafsir Jalalain aja yang cepat. Wala balal kufa idza hibalum ma'isy yukhayyalu ilaihi min sihri man fa'awjasa fi nafsi khifata Musa. Arad basyariyah. Kalau orang NU mah nemu fa'awjasa fi nafsi khifatam, qom nabi khifa wa arad basyariyah. Gampang. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Wa alqi ma fi yaminik takhaf. Nah, di sini nih. Qala amantum lahu qabla an adzana lakum. Oh, bukan di situ. Ini. Fa ulqiyas saharatu sujada qalu amanna
bi Rabbi Haruna wa Musa. Kenapa ahli sihir spontan iman kepada Nabi Musa? Coba logik ini. Karena ahli sihir itu tahu kayu ini nggak bisa jadi ular. Yang mampu merubah kayu jadi ular berarti Tuhan alam semesta. Karena sihir, mereka tahu sihir cuma trik bersifat sains, bisa dipelajari. Nah tadi latokul isya bisa. Nah ini tongkat, bukti bahwa ini menjadi ular benar di mana? Si tongkat Nabi Musa memakan, dimasukkan di perut ular. Mereka tahu Musa ini berarti benar utusan Tuhan. Nggak bisa pakai ilmu apapun kayu jadi ular itu nggak bisa. Yang bisa menciptakan itu cuma Tuhan alam semesta. Maka kenapa, coba logik itu? Kenapa mereka iman? Karena dengan keilmuan pakar sihir, mereka itu pakar sihir. Begitu melihat kejadian kayu jadi ular, wah benar Musa ini utusan Allah, utusan Tuhan. Maka mereka, maka kata mereka, Qalu amanna. Ya udah kami percaya di Rabbi Harun wa Musa. Saya percaya kepada Tuhan Harun dan Musa. Musa benar utusan Allah. Coba logiknya begitu, logik inilah. ini mungkin apa ya, koneksi pemahaman yang Maisa miliki itu kan tetap perlu dikritisi gitu ya. Oh iya. Coba nah, saya ini sering menyaksikan teman-teman jebolan dari atau lulusan dari pesantren Salafiyah, Nahdien. Jadi mereka ini hebat di ilmu alat gitu ya, nahu sorofnya gitu hebat gitu ya. Cuman kenapa begitu di bagian percakapannya lemah gitu, saya melihatnya gitu. Oh, mereka tidak dibekali mental. Oh. Mereka terlalu ditekankan, diajari tawadhu. Jadi timbul kita itu. Ya. Nah. Terus ilmiah yang dimaksud ini ilmiah yang sering dibawa oleh Kang Mahesa atau santri. Kang Mahesa ini alumni pesantren Salafiyah ya, saya melihatnya seperti itu. Alumni pondok pesantren Rombeng. Nggak pernah yang namanya pondok modern. Oke. Jadi kalau dari pemahaman ilmiahnya gimana gitu, karena memang pemahaman ilmiah ini seringkali terjadi bentrok antara kalangan akademisi, kalangan pondok pesantren maupun dari kalangan akademisi non agamis atau lebih ke itu kan lahir dari filsafat ilmu kalau dari mereka, sampai akhirnya ada cuma kalau dari Kang Maisa sendiri yang dimaksud ini itu gimana gitu? Sama nggak dengan yang saya pahami? Saya pengen dulu. Nggak tahu ini ya. Saya bahkan kebingungan muncul dari filsafat ini. Maksudnya siapa ini? Di golongan mana ini? Saya kebingungan ini jujur. Oke. Jadi gini. Ya. Jadi gini. Kalau orang mengambil proses penelitian itu kan dia harus mengalami penelitian ilmiah. Nah, penelitian ilmiah itu ada kerangka berpikir ilmiahnya. Kerangka berpikir ilmiahnya atau proses di dalam penelitian ilmiahnya itu keilmuannya diambil dari filsafat ilmu. Nah, filsafat ilmu induk besarnya itu. Ini kalau saya jelaskan agak panjang nih, makanya mungkin lebih baik Kang Maisa ngejelasin sudut pandang ilmiah Kang Maisa. Iya, wong saya nggak ngerti arahnya kemana dari filsafat ilmu aja, saya nggak paham ya dari filsafat ilmu. Karena jujur saya emang nggak pernah belajar ilmu filsafat. Bahkan ilmu mantik pun saya tidak pernah belajar. Yang namanya Sulamul Munawwarok atau Sulamul Munawwarok itu tidak pernah belajar ngaji ke siapapun. Justru saya pikir pertanyaan panjenengan itu, kok ada santri pondok Rombeng, ahli berpikir, ahli mantik, tapi terjebak kehaluan. Saya pikir arahnya ke situ. Ya itu juga jadi bahan yang unik sih begitu disampaikan gitu ya. Selain saya juga bertanya-tanya sebenarnya maksud ini itu gimana? Karena kalau ngomongnya ilmu pondok pesantren Rombeng muncul dari filsafat, sayanya kebingungan ilmu apa yang muncul dari filsafat kan gitu. Ya memang boleh kita katakan filsafat itu istilah ilmu ya, maaf, istilah ilmu yang bisa disebut paling tua lah. Oke, saya sepakat. Nah, pertanyaannya justru saya kebingungan. Statement panjenengan itu pertanyaannya lahir dari ilmu filsafat. Apa yang lahir dari filsafat? Ini bingung saya. Jadi gini, kata ilmiah itu lahir dari yang namanya filsafat ilmu. Jadi filsafat itu kalau dari sudut pandang atau dari keilmuan literasi orang barat itu induk ilmu itu adalah filsafat ilmu.
Nah, Wah, saya nggak ngerti lah. Kalau induk dari barat, istilah barat saya nggak ngerti. Karena saya nggak mau pelajari lah. Saya tidak mau masuk wilayah yang bukan bidang saya memang. Bahkan fikih pun ya, saya menjaga diri untuk tidak membicarakan fikih. Karena saya sadar ilmu fikih saya cuma untuk diri saya sendiri doang. Ya sebenarnya sederhananya gini sih, kalau kayaknya ya, kalau tarik ke pesantren sebenarnya, makanya di pesantren itu kan ada ilmu mantik ya. Nah ilmu mantik itu sebenarnya itu filsafat yang diislamisasikan oleh ulama-ulama dahulu, sehingga lahirlah ilmu namanya ilmu mantik. Ilmu mantik itu sebenarnya filsafat Islam, Kang. Sebenarnya, filsafat. Oh, jadi menurut sampean itu disebut filsafat Islam. Walau sebenarnya saya tak terima itu. Sebenarnya saya menolak itu. Loh, semenjak zaman Nabi Ibrahim sudah ada kok. Coba itu di ayat Al-Quran itu. Nabi Ibrahim waktu itu kan menggunakan tauriyah itu. Badiak tauriyah itu. Jadi kalau ditara itu dari filsafat, ini kan klaim mereka, Kak. Coba perhatikan Nabi Ibrahim ya, kisahnya. Jadi nama mantik itu istilah baru, tapi isinya keilmuannya dari dulu ilmu tauhid ya sama. Ilmu nahu muncul abad sekian itu penamaan. Ilmunya dari dulu ada. Justru kalau saya katakan semua ilmu bersumber dari Al-Quran. Tapi ya saya menghormati ya, karena orang-orang akademis yang kuliahan ya, mereka mengklaim lah ilmu mantik katanya dari filsafat seperti yang penjenengan sampaikan. Jujur saya mata terima tadi do, ilmu mantik, ilmu badi' semuanya dari Al-Quran. Ya makanya jujur bukannya tidak paham sebenarnya arah sampean. Karena sebenarnya saya ingin membantah gitu, saya ingin menolak, maaf bukan membantah. Ingin tidak sependapat. Karena ini namanya klaim ini. Kalau dikatakan mantik lari dari filsafat. Kalau sebagai sebuah penamaan, oke. Ini kan seolah-olah orang filsafat ini mengklaim paling tua keilmuannya. Ilmu mantik itu sebenarnya filsafat Islami, versi Islam. Wih, seolah-olah mereka ini pencetus keilmuan gitu. Saya katakan mau ilmu mantik, mau ilmu badi', bayan, semuanya bersumber dari Al-Quran. Istilahnya saja yang dimunculkan baru. Istilahnya aja munculin baru. Coba Nabi Ibrahim, peristiwa Nabi Ibrahim itu. Nabi Ibrahim itu kan menggunakan badi' tauriyah itu istilahnya. Kalau kata sekarang, tauriyah. Berarti kan sudah zaman Nabi Ibrahim, zaman dulu itu. Jadi jujur Kang ya, kalau saya memang tidak pernah belajar yang namanya ilmu mantik. Terlebih setelah saya sadar waktu itu dari dunia halu, justru penyebar halu ini rata-rata dari kalangan ahli mantik. Disitulah akhirnya saya sepakat. Maaf, dulu saya punya ungkapan yang mirip dengan Rocky Gerung. Rocky Gerung kan sekarang ngomongin ijazah hanya membuktikan seseorang itu pernah berkuliah, bukan membuktikan seseorang itu pernah berpikir. Sebenarnya ungkapan yang serupa itu saya pernah punya kata gitu loh. Ternyata ngaji sulam tidak membuktikan seseorang itu bisa berpikir kuat. Ya kan, karena kita ganjil, ada orang jago mantik kok jadi percaya halu. Terus itu ilmu mantik gunanya apa? Ilmu mantik kan ilmu berpikir. Kok dia mudah gampang percaya gitu. Nah terus ini gunanya apa? Jadi ilmu mantik itu kan memang ngasah logika supaya tajam. Nah, tinggal orang ini dia kenal ilmu mantik dulu atau ilmu tasawuf dulu gitu kan. Biasanya kalau orang sudah belajar ilmu mantik itu kan biasanya agak songong gitu kan. Gaya-gaya orang-orang yang enggak, maksudnya fokus ilmu mantik gitu aja, dia mengabaikan ilmu tasawuf. Biasanya Nanti Kang, saya kesinggung kalau disebut ilmu mantik songong-songong. Enggak, alam semesta ini paling songong saya. Ilmu jago mantik aja saya bully itu. Saya cengin. Saya kesinggung kalau ada orang disebut songong, karena saya paling songong ini. Saya kesinggung ini. Ya memang gayanya emang agak songong sih. Pokoknya sampean boleh puji mereka, tapi jangan sebut mereka songong, karena saya kesinggung. Karena saya yang paling songong ini. Ya. Jadi akhirnya orang kalau duluan belajar atau menekuni mantiknya, tasawufnya ini ngerem dalam arti buat menjaga dia supaya nggak terlalu sontoloyo. Nah, cuman kalau orang dia mulai diri dengan belajar tasawuf gitu ya, kemudian ilmu mantiknya menyusul atau bahkan akhirnya males banyak tasawufnya, ya gede rasa aja, ya perasaannya halus gede, cuman nalar dalam dialognya kurang gitu. Nah, Kang Maisa ini sebenarnya lebih ke, saya tadi sebenarnya punya pertanyaan uji ke Kang Maisa, mungkin Kang Maisa nggak sadar waktu saya nanya tentang hipnotis tadi, ingat Kang ya? Sebenarnya saya itu uji secara halus, ya, karena saya juga sudah mempelajari itu cukup dalam, tapi jawabannya bagus, bener jawabannya benar. Ini menunjukkan ini orang punya basis, walaupun ya ada 1-2 kelemahan.
Kang, ini waktunya terima kasih gitu ya. Ini saya nggak, nah ini tadi pengen masuk aja gitu. Ini kalau dilanjut nggak tahu selesai jam berapa ini. Saya ini udah jam setengah 12. Dan waktu yang saya berikan sampai tak perlu merasa tertampar ya oleh komentar-komentar sebelum. Inilah kawan-kawan, saya bertanggung jawab atas apa yang saya sampaikan. Kalau memang bertanya atau bahkan berdiskusi memang secara ilmiah, saya nggak ngamuk-ngamuk kan. Jadi balik lagi ini persoalan peraturan ya. Tapi saya pernah lihat di YouTube disamperin banyak orang loh. Ya itu orang-orang tarekat, maaf, orang-orang yang mengklaim toriko itu. Tapi nggak diapa-apain ya, aman ya. Ya. Oke, makasih waktunya. Ya, sama-sama. Saya pamit ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.